Salam sinema sahabat sinemalogi. Tanggal 20 Maret 2021 adalah peringatan 100 tahun Usmar Ismail. Dalam rangka merayakan hari lahir tokoh penting Bapak Perfilman Nasional, Sinemalogi memiliki beberapa rekomendasi film karya beliau yang layak diapresiasi lebih. Selama ini ada 3 film Usmar Ismail yang cukup terkenal di kalangan pecinta film. Yang pertama adalah Darah dan Doa tahun 1950 yang hari pertama pengambilan gambarnya ditetapkan sebagai Hari Film Nasional 30 Maret. Kedua adalah Lewat Jam Malam tahun 1954 yang telah direstorasi National Museum of Singapore dan World Cinema Foundation-nya Martin Scorsese bekerja sama dengan Yayasan Confident dan Kineforum Dewan Kesenian Jakarta. Film dengan judul International After the Curfew ini tersedia di katalog Criterion Channel serta ada keping fisiknya yang juga diedarkan oleh Criterion. Film ketiga adalah Tiga Darah tahun 1956 yang sudah direstorasi dalam format 4K dan tersedia di platform bioskop online. Selain ketiga film besar itu, berikut adalah 5 film karya Usmar Ismail pilihan Sinemalogi. Pertama adalah Dosa Tak Berampun tahun 1951. Film drama keluarga ini menceritakan kembalinya sosok ayah yang telah mengkhianati keluarganya demi perempuan muda. Sang ayah pulang dalam keadaan renta dan jatuh miskin. Meskipun sang istri dan 2 anak bungsu memaafkannya, Gunarto si sulung rupanya tak sudi. Konflik ini terjadi di malam Lebaran saat anak-anak kampung menyalakan kembang api untuk menyambut hari kemenangan. Adegan kilas balik juga dituturkan dalam 2 sudut pandang, yaitu ibu dan Gunarto. Hal ini mengingatkan saya pada penceritaan di Rashomonnya Akira Kurosawa setahun sebelumnya. Cerita depresif dalam suasana sorak-sorai malam takbiran membuat ironi cerita film ini makin terasa. Kedua adalah Tamu Agung tahun 1955. Film ini menceritakan sebuah desa yang hendak menyambut kedatangan sang tamu agung, seorang petinggi pemerintah. Para pejabat desa sudah ribet mengurusi tetek bengek birokrasi dan semacamnya. Yang datang malah tukang obat yang menyamar menjadi tamu agung. Satir keras terhadap kondisi sosiokultur masyarakat tahun 50-an rupanya masih relate di abad 21 ini. Film komedi ini menjadi sindiran yang layak terus didengungkan, terutama jika melibatkan sosok pemimpin yang dikultuskan. Begini serangga, begini gembira. Ketiga adalah Asrama Dara tahun 1958. Berbagai problematika yang dialami perempuan-perempuan muda era itu tumplek-blek di sini. Usmar Ismail menyampaikannya dengan komedi ringan. Sukses film Tiga Darah 2 tahun sebelumnya pasti berpengaruh besar di film ini. Susana, sang ratu film horor, melakoni debutnya di film ini sebagai bocah belasan tahun yang sanggup mencuri perhatian. Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Sapu tangan yang harum baunya menawan hatiku. Keempat adalah Korban Fitnah tahun 1961. Di film produksi kerjasama Indonesia-Malaysia ini, Usmar Ismail memakai nama alias P.L. Kapoor. Entah apa alasannya, padahal nama Usmar sudah besar saat itu. Dibintangi oleh Soekarno M. Nur, ayah Rano Karno, film ini menceritakan ditangkapnya seorang pemuda yang hendak bunuh diri.
Film lalu melompat ke kilas balik peristiwa-peristiwa yang menjadi latar belakang si pemuda hendak melakukan tindakan nekat. Melodrama ini memang bukan karya terbaik Usmar. Banyak adegan serba kebetulan. Tapi kerjasama Indonesia-Malaysia ini menjadi catatan penting sebelum Bung Karno berpidato Ganyang Malaysia. telah kusetujui, meskipun bagaimana terjadi, sehidup semati. Kelima adalah Bayangan di Waktu Fajar tahun 1962. Film ini adalah reka ulang dari film Usmar sebelumnya, Citra tahun 1949. Dibuat dengan kerjasama Singapura, film ini bercerita tentang seorang playboy dengan kehidupan ala jet set Singapura harus pulang kampung ketika sang ayah meninggal. Masalah warisan dan cinta segitiga menjadi konflik utama. Film ini tetap menampilkan lagu Citra yang kemudian namanya dijadikan sebagai piala penghargaan film nasional. Kisah di balik judul Citra ternyata cukup magis juga. Demikian sahabat sinemalogi, 5 film pilihan karya Usmar Ismail untuk memperkaya khasanah perfilman beliau dan perfilman Indonesia secara umum. Dukung terus film Indonesia, selamat memperingati 100 tahun Usmar Ismail. Kau singkap tirai kabut dan abadi dalam kabut fajar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan cek akun media sosial Sinemalogi. Teruslah merayakan sinema.